Jumpa ke video lagi, John. Cukup sekian backsoundnya, nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat dan nikmatin secangkir kopi dan sebatang rokok. Dan kita ketemu lagi di channel Sedikit Motor. Kali ini kita ngobrolnya dengan keadaan santai, posisi rehat. Kita berbagi video sedikit atau pengalaman sedikit tentang langkah sebelum melaksanakan balance pada berkas, entah itu berkas buat 2 tak ataupun 4 tak. Jadi yang mesti kita pelajarin terlebih dahulu, ada beberapa bagian untuk kita merubah balance berkas. 1, setang seher panjangnya berapa, terus kedua stroke ratio, ketiga balance faktor, keempat balance offset. Balance offset itu maksudnya ini yang seperti kemarin video yang saya upload itu setiap kerkas diputar dengan kita kasih balance itu dia kita putar, entah itu kita putar ke arah jam 1, jam 11 atau jam 9, jam 3, dia tetap berhenti. Nah itu untuk menentukan balance berat yang kita tanam pada kerkas tersebut. Terus yang kelima, silinder offset. Nah yang dimaksud silinder offset itu tekanan dari piston pada dinding silinder pada waktu piston dari TMA ke TMB, langkah usaha, dan dari TMB ke TMA itu buat racking ya, buat 2 tak, ke TMA langkah kompresi dan langkah buang. Jadi selama ini yang ada di depan mata kita, yang sering kita lihat, ternyata mata kita juga masih tertipu. Tanpa kita sadarin, di bagian silinder, di bagian piston itu ada piston offset atau silinder offset.
Nah, seperti apa itu nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan melihat hasil dari stroke ratio. Stroke ratio itu berarti dari panjang setang dibagi panjang stroke. Seandainya ini udah naik stroke 2 mili, berarti RX stroke standarnya 50 mili. Kalau seandainya naik 2 mili sama dengan, jadinya 2 kali 2 sama dengan 4, berarti jadi 54 mili stroke-nya. Jadi panjang setang Eriking 100 mili dibagi 54 mili, hasilnya yang kita capai di antara angka 1,85. Nah, di situ angka rasio stroke rasionya 1,85. Jadi masih di atas rata-rata. Batas maksimalnya 1,1. Itu batas minimal ya. Di angka terendahnya dia harus di atasnya, biar kendaraannya bisa lebih laju. Nah, untuk silinder offset itu seperti ini. Ini piston, ini silinder, dinding silinder. Untuk selama ini mungkin bukan pemikiran saya aja ya, pemikiran untuk sobat semuanya. Mungkin ini lubang pen ini berada di tengah-tengah, jadi posisi, kalau seandainya posisi top itu dia, bentar ya, kita gambar dulu. Posisi di top dia berada di tengah-tengah, jadi simetris ya. Ini asnya, ini titik balannya, titik balance. Jadi untuk selama ini mungkin perkiraan saya dan perkiraan saudara mungkin sama. Posisi pen seher itu berada di tengah-tengah, tapi ternyata posisi pen sehernya itu dia nggak berada di tengah-tengah, tapi dia berada di mendekati saluran in atau bibir masuk. Perbedaannya dengan posisi lubang X itu sekitar 1 mili lebih lebar yang X ya. Jadi tujuannya kenapa ini kok dikasih perbedaan lebar jarak antara dinding piston dengan lubang pin lebar ke lubang X. Tujuannya ini posisi setang seher, kalau posisi top dia biar bisa geser ke sini. Karena apa? Dia di sini kalau ini kalau kita lihat dari sebelah kanan ya. Ini kalau kita lihat dari sebelah kanan. Nah, kita bikin gambar baru aja dah biar enak. Nah, begini ya, begini. Kalau kendaraan motor kita lihat dari sebelah kiri, dari sebelah magnet, berarti begini ya. Ini piston, ini dinding silinder, liner. Ini jadi posisinya
dia berada di sini. Ini lubang pen, ini in ya, ini X, posisi pen di sini. Jadi dia lebih dekat ke lubang in. Perbedaannya dengan yang di lubang knalpot itu sekitar 1 mili perbedaannya. Nah, posisinya begini karena apa? Di krek as RX King dia punya balance factor ini ya, balance factor posisinya dia di angka di antara jam 11 dan jam 10. Ini batang asnya, ini balance-nya atau pemberat di krek as ya. Nah ini nih, ini pemberatnya di krek as. Sorry tadi videonya kemana-mana. Ini pemberat di krek as. Jadi ini posisinya begini ya, posisi di top atau TMA, di TMA seperti itu. Jadi seandainya ini sekitar 90 derajat ya, 90 derajat posisi sudutnya. Jadi kalau 100 derajat berarti kan posisinya di tengah-tengah ya. Nah ini 90 derajat sudut kemiringan. Jadi kenapa kok dia posisinya begini? Karena apa? Seandainya ada tekanan dari atas ya, otomatis piston menekan ke bawah. Dengan piston menekan ke bawah, karena ada kompresi tekanan dari bahan bakar, otomatis di sini di dinding silinder sebelah sini akan ada tekanan dari piston. Ini ya, piston waktu turun dia menekan ke dinding silinder bagian belakang. Krek as berputar ke sini, berputar dengan sentrifugal. Jadi posisi seperti ini berarti titik balance-nya ada di sini, titik beratnya. Jadi waktu dia turun ke sini, di sini tekanan krek as di dinding bagian sini dia makin besar. Semakin dia turun, dia nekan ke sebelah sini bisa. Dia tekanan krek as dia akan ke dinding crankcase seperti ini. Karena apa? Krek asnya kan sistemnya sentrifugal, dia berputar, daya lontar. Jadi setiap dia berputar, dia menghasilkan di mana ini balance-nya berada, dapat tekanan piston yang terberat di mana. Nah di situ dia ada tekanan ke luar, ke bagian crankcase. Jadi untuk mengurangi tekanan yang berlebih, makanya kita ada cara untuk melakukan balance atau penanaman timah pada krek as tersebut. Tapi langkah yang perlu kita ketahui ya seperti ini tadi. Kita lihat dulu dari posisi titik offset dari piston. Kedua, kita lihat dulu titik offset dari krek as, posisinya di sebelah mana. Dari situ kita akan mengetahui cara kerjanya. Karena apa? Semakin cepat putaran krek as ya, semakin cepat putaran krek as berarti semakin besar ini dorongan keluar dari krek as itu tersebut. Dorongan sentrifugalnya besar sekali dia. Jadi semakin cepat, semakin kencang ini piston naik turun, dia tekanan keluarnya lebih besar. Nah di situ makanya nanti sebelum kita melakukan ini,
melakukan apa, balance, kita harus mengetahui titik offset pada piston. Dan offset pada grup as. Setelah itu baru kita akan melakukan langkah berikutnya, titik balance. Dan titik balance itu atau penanaman timah itu enggak lebih dari 80 sampai 90% berat dari piston dan berat piston, piston, pelahar bambu, ring seher berikut berat dari stang tersebut. Jadi sekitar titik penanaman timah atau balance yang kita tanam itu beratnya sekitar 80 sampai 90%, biar rekasnya hasilnya maksimal. Nah, dari situ nanti akan ketahuan. Nah, untuk membuktikan bahwa ini piston posisinya lubang pennya itu enggak berada di tengah-tengah, kita lanjut lagi besok videonya. Kita ukur apakah benar lubang pen piston itu berada di dekat lubang in, dia lebih dekat, menjauhi lubang dinding piston yang di lubang knalpot. Nah, untuk sementara kita bahas bagian ini. Nanti untuk balance faktor atau statis balannya kita kalau ada waktu kita bahas lagi. Dan berapa hasil dari statis balan atau balance faktor nanti kita akan bahas seandainya kita sempat, biar saudara semuanya paham. Dan kita lanjut lagi besok kalau udah ada medianya untuk kita tunjukkan seperti apa. Kita skip dulu. Dan sekarang kita ketemu seperti yang kita bahas kemarin. Sekarang kita banyak contoh, ada piston Air King, piston Post 1, piston RG, ada juga piston Ninja. Kita lihat titik offsetnya, offset piston itu yang banyak itu di bagian piston mana. Kita ukur dulu dari piston Air King. Kita ukur untuk in 37,67, RX 37,67 in. Baik, untuk lubang buang kita lihat titik offsetnya 37,91 ini ya, 38 stop. 37,85 mana tadi pulpen, 37,85 punyanya Post 1. Kita cek punya Post 1
Ini kita cek bagian in dulu. Bagian in 32,49. Bagian X kita cek 33,60. 33,60. Punya RG kita cek 36,34. Kita cek untuk lubang X nya 37,9. 37,09. Sekarang kita cek punya Ninja. Kita cek punya Ninja 35,99. Ini bagian ini ya. Tiga lima bagian X 37,25. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya untuk piston Hurricane 37,85 dikurangi 37,67 sama dengan 0,18 mili. Untuk posuan 3360 dikurangi 3249 33,60 dikurangi 32,49 sama dengan 1,11. Ini sekarang kita lihat punyanya RG 37,09 dikurangin 36,34 sama dengan 0,75.
0,75, hampir 1 mili. Itu punya RG. Sekarang kita lihat punyanya Ninja. 37,25 dikurangin 35,99 sama dengan 1,26. Nah, dengan kita melihat jenis piston seperti ini, perbandingan piston seperti ini, jadi kita bisa mengambil kesimpulan RG sama RE King dia titik offsetnya nggak nyampe 1 mili, karena kalau RG pistonnya pendek ya, piston lebih pendek ketimbang RE King ataupun Ninja. Ini ya, kelihatan ya perbedaannya. Pistonnya lebih pendek itu dari sini ya, dari lubang pen sampai atas, dari lubang pen sampai atas dia lebih pendek. Perbedaannya ada hampir sekitar 1 di ring paling atas ya, hampir setengah senti perbedaannya antara piston Ninja dengan piston RE King. Sama perbedaannya segitu. Dengan piston Force One pun sama perbedaannya seperti itu, segitu panjang. Makanya dia titik offsetnya nggak terlalu jauh dari lubang X. Kalau RE King kenapa kok titik offsetnya cuman ini ya, 0,18 mili. 0,18 mili itu dikarenakan satu, struknya RE King pendek, 2, batang pistonnya pendek, jadi offsetnya nggak terlalu banyak. Beda dengan Force One struknya lebih panjang daripada RE King. Terus Ninja struknya juga lebih panjang dari RE King, setang sernya juga lebih panjang dari RE King. Dan ini mungkin apalagi kalau kita ada contoh piston punyanya RE Jet, mungkin juga berbeda offsetnya dengan RE King. Nah, nanti kalau kita ada contohnya coba kita ukur, mudah-mudahan kita nemu. Nah, ini ya perbedaannya ya, ini titik offset piston. Sama sob, gaya 4 tak juga begitu. 4 tak juga punya titik offsetnya ada. Cuman yang paling kecil titik offset yang saya tahu cuman RE King ya, nggak nyampe setengah mili. Nih, titik offsetnya cuman 0,18 mili. Jadi dengan kita mengobrol sedikit, berbagi panjang lebar, kita akan, dan nanti kita sambung lagi setelah selesai pengerjaan ini ya. Ini nih yang kertas Ninja buat RE King, ini pakai setang RE King juga, ini 4Y2. Nanti kita ulas lagi, karena ini posisi kita masih sedang menunggu blok CR sampai selesai, baru kita akan upload ulang. Dan semoga buat saudara semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu dilimpahkan rezekinya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.